Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Tetap sehat dan semangat kan puasanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya, yang pertama tentu saja kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Hingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan puasa hari ini, puasa kita kemarin, dan puasa kita besok akan diterima oleh Allah, dan kelak kita akan bersama-sama masuk surganya Allah melalui sebuah pintu yang bernama Babur Royan, pintu khusus kita, orang-orang yang berpuasa. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, Yanda Solah pernah bercerita kepada kalian, berkisah kepada kalian di Ramadan tahun yang lalu. Mungkin kalian masih ingat, ada seorang yang dia itu masuk neraka gara-gara seekor lalat. Baik anak-anakku semuanya, hari ini Yanda Solah akan kembali menyampaikan sedikit kisah, yang kisah ini sangat penting untuk kita ambil manfaatnya, kita ambil pelajarannya. Apa itu? Simak baik-baik ya. Anak-anakku semuanya, dikisahkan dulu di zaman Bani Israel ada seorang abid, seorang ahli ibadah, yang orang ini selalu menyembah Allah. Namun tidak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak menyembah Allah seperti si abid ini tadi. Bahkan mereka mendatangi sebuah pohon yang sangat besar. Kemudian mereka menyembah, meminta kepada pohon itu. Karena si abid ini tahu, ahli ibadah ini tahu bahwa yang orang-orang itu lakukan adalah hal yang tidak benar, tidak menyembah Allah. Maka si abid ini kemudian marah dan akan menebang pohon besar yang orang-orang sembah itu. Disiapkanlah sebuah kapak yang sangat tajam. Kemudian niatnya karena Allah semata, si abid ini, ahli ibadah ini berjalan dengan tegas, dengan marah, mendatangi pohon itu untuk ditebang. Anak-anakku semuanya, tentu saja setan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho jika ada orang-orang yang akan berbuat kebaikan. Sama dengan si abid ini. Ketika si abid ini hendak menebang pohon tempat orang-orang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, maka setan ini pun menjelma sebagai seorang tua. Ketika si abid ini datang membawa kapak, maka kemudian setan menghadangnya dan bertanya kepada laki-laki, "Wahai laki-laki, kenapa kau membawa kapak? Gerangan apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan menebang pohon itu."
pohon itu adalah pusat kemusyrikan, sumber kemusyrikan. Orang-orang menyembah pohon itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja. Toh mereka menyembah pohon tidak merugikanmu. Tidak bisa. Pohon itu harus kutebang. Akan kuhancurkan pohon itu. Kalau kamu akan menebang pohon itu, kamu harus mengalahkan aku dulu. Karena akulah penjaga pohon itu. Maka kemudian anak-anak, abid ahli ibadah pembawa kapak yang akan menebang pohon karena marah karena Allah tidak disembah ini, kemudian berkelahi dengan seorang tua, yaitu setan yang menyamar sebagai laki-laki tadi. Walhasil, singkat cerita, karena dia berjuang karena Allah, maka Allah memberinya kemenangan. Orang laki-laki tua tadi, setan yang menjelma sebagai laki-laki tua tadi, berhasil dikalahkan. Tapi akhirnya setan mengajukan penawaran. Jangan dulu kau tebang pohon itu. Aku akan memberikan kepadamu sebuah penawaran menarik. Apa yang akan kau tawarkan? Aku harus menebang pohon itu. Aku tidak butuh tawaran yang lain. Seandainya kau tidak jadi menebang pohon itu, aku akan memberimu 1 buah koin emas setiap pagi di balik bantal tempat kamu tidur. 1 koin emas? Iya. Tidak bohong? Tidak. Kalau bohong, awas. Aku akan mendatangimu lagi. Iya, buktikan saja besok pagi. Singkat cerita anak-anak semuanya, lelaki ahli ibadah yang awalnya ingin menghancurkan menebang pohon itu karena Allah semata, pulang kembali ke rumahnya. Dia berharap besok pagi di bawah bantalnya ada koin emas yang dijanjikan oleh laki-laki yang tak lain adalah setan yang menjelma sebagai manusia. Paginya anak-anakku semuanya, ketika laki-laki ini bangun tidur, dia langsung membalik bantalnya dan dia sangat terkejut. Ternyata benar, di bawah bantalnya ada 1 koin emas yang dijanjikan oleh laki-laki yang tak lain adalah setan. Dia sangat bahagia. Dia akan merasa kaya, akan menjadi kaya raya kalau tiap pagi dia mendapatkan koin emas di balik bantalnya. Esok paginya dia mendapatkan lagi. Tapi adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, di hari berikutnya ketika dia membolak-balik bantalnya, dia tidak menemukan apapun. Maka dengan marah, dipegangnya lagi kapaknya itu, dia akan kembali ke pohon itu, akan kutebang kali ini pohon itu. Tapi anak-anakku semuanya, ketika dia datang pertama kali, dia semata-mata niatnya karena Allah, karena akan menjaga Allah. Tapi kali ini dia datang marah ingin menebang pohon itu, bukan karena ada kesyirikan di sana, tapi hanya karena ia tidak mendapatkan apa yang setan janjikan, tidak mendapatkan koin emas di balik bantal. Maka berhasilkah laki-laki tadi menebang pohon itu, adik-adik? Ternyata setelah bertemu laki-laki setan yang menjelma sebagai manusia itu, kali ini setan berhasil mengalahkan. Ketika niat itu semata karena Allah, maka Allah akan memberi kekuatan. Allah akan memberikan sebuah kemenangan. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sedang berpuasa. Boleh kok mama kasih hadiah kalau kalian nanti selesai puasa. Boleh kok papa kasih hadiah kalau nanti kalian selesai puasa. Boleh kakek, nenek, eyang kasih kalian hadiah kalau kalian selesai berpuasa. Tapi ingat, ketika semua yang kita lakukan hanya karena Allah, kita akan mendapatkan kemenangan. Kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada hadiah-hadiah yang kita terima di dunia ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk puasa kita boleh mendapat hadiah, tapi luruskan niat kita hanya karena Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.